Ha? Ginagawa ko naman lahat. Nagpatingin na nga ako sa doktor, di ba? Ayoko naman itong problema na to eh. Hiwalay na lang tayo. Please bear with me. Maawa ka sa akin. Film ini akan berfokus pada pasangan suami istri bernama Dino dan Gina. Mereka sudah menikah selama 1 tahun dan belum memiliki buah hati. 6 bulan belakangan ini, Gina selalu dikecewakan oleh Dino yang terongnya selalu lembek ketika bermesraan. Gina pun menuding kalau Dino ada main dengan wanita lain. Nah, karena tidak mendapatkan kepuasan dari sang suami, Gina pun menggunakan alat bantu atau bahkan bermesraan dengan teman kantornya yang juga seorang wanita. Dengan senang hati, wanita bernama Kiki itu melayani hasrat Gina yang merupakan atasannya. Suatu hari lewat saran seorang teman, Dino pergi ke psikolog untuk berkonsultasi tentang masalahnya. Psikolog yang ditemui Dino itu bernama Dr. Chris. Di sesi konseling, Dino bercerita tentang kehidupannya bersama Gina yang nampak baik-baik saja, bahkan cenderung romantis. Namun ketika Dr. Chris mengulik lebih dalam lagi, akhirnya diketahui kalau Dino juga memiliki ketertarikan pada pria. Berhubung Dino sangat mencintai Gina, Dr. Chris pun memberikan sebuah buku yang berisi variasi gaya bermesraan pada pria itu. Sialnya, meskipun sudah mengaplikasikan isi buku tersebut dengan antusias, terong Dino tetap saja lembek di hadapan Gina. Gina yang frustasi akhirnya mengutarakan keinginannya untuk berpisah. Sementara itu, dengan tangis sesenggukan, Dino meminta sang istri untuk mengasihaninya dan bersabar. Gina pun akhirnya luluh dan meminta maaf atas ketidakpekaannya. Meskipun pernah bermesraan dengan Kiki, Gina tidak pernah tertarik pada wanita itu. Baginya, Kiki hanyalah pelampiasan hasratnya saja. Nah, bagi Kiki sendiri, meskipun dirinya sudah memiliki pacar yang juga seorang wanita, ia juga menyimpan rasa pada Gina. Berhubung solusi dari Dr. Chris tempo hari gagal, Dino pun kembali berkonsultasi pada psikolog itu. Kali ini mereka janji bertemu di apartemennya Dr. Chris. Dr. Chris yang kala itu baru selesai mandi menemui Dino dengan kondisi seadanya. Melihat pemandangan itu, Dino pun jadi bergejolak dan akhirnya memutuskan untuk bergegas pulang. Pada Dr. Chris, Dino beralasan ada urusan penting. Supaya bisa menangani masalah Dino secara maksimal, suatu hari Dr. Chris menyarankan pada Dino untuk membawa istrinya ketika berkonsultasi. Dino pun setuju dan ternyata Gina mengenal Dr. Chris yang pernah menjadi narasumber di kantornya. Tanpa Dino ketahui, Gina ternyata pernah bermesraan dengan Dr. Chris. Namun peristiwa itu hanya terjadi 1 kali karena Gina bilang sudah menikah dan sangat mencintai suaminya. Sementara itu, Kiki yang kecewa karena cintanya ditolak oleh Gina, akhirnya memutuskan untuk membeberkan perselingkuhan Gina pada Dino. Mendengar kalau istrinya telah berselingkuh dengan sesama wanita seperti Kiki, Dino mengaku tidak mempermasalahkannya. Padahal perkataan itu hanya untuk melindungi harga dirinya yang terluka. Dino pun segera curhat pada Dr. Chris. Anehnya psikolog itu malah mengajak Dino untuk bermesraan dengannya saja. Suaminya Gina itu pun menurut. Karena Dino kala itu pulang larut malam, Gina pun menegurnya.
Tapi tanpa disangka oleh Gina, suaminya itu malah balik memarahinya dan mengungkapkan kalau dirinya tahu Gina telah berselingkuh. Keesokan harinya, Gina langsung memarahi Kiki habis-habisan karena ia tahu wanita itu telah membocorkan rahasianya pada Dino. Kemudian lewat sambungan telepon, Gina meminta maaf pada suaminya itu. Tidak ingin memperpanjang masalah, Dino pun memberikan maafnya. Sementara itu, ketertarikan Kiki pada Gina akhirnya diketahui oleh sang pacar yang kemudian memutuskan hubungan dengannya. Tidak ingin menderita sendirian, Kiki pun bertekad ingin menghancurkan hubungan Dino dan Gina. Ia mulai mencari kesalahan pasangan itu dan menemukan fakta kalau Dino ada main dengan Dr. Chris. Tanpa membuang waktu, Kiki langsung mengirimkan bukti perselingkuhan Dino pada Gina. Akhirnya, Dino, Dr. Chris, Gina, dan juga Kiki berkumpul di apartemennya Dr. Chris. Di sana mereka sempat bertengkar hebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya Dr. Chris mengajak mereka untuk ngobrol dengan kepala dingin serta mencari solusi agar semua sama-sama untung. Di luar nalar, mereka akhirnya setuju untuk bermesraan berempat karena dengan cara itu mereka bisa memenuhi keinginan masing-masing. Dan film ini pun selesai. Qué guapa, ¿no? Gracias, me encanta. Vale, pues no, que me la están muriendo. Sí, tú. Y tú también. Wanita ini bernama Ana. Usianya kurang lebih 30 tahunan dan bekerja pada orang kaya yang tinggal di Spanyol. Ana masih dalam masa percobaan. Jika selama 3 bulan ini kerjanya bagus, mungkin ia akan diangkat menjadi pembantu rumah tangga secara permanen dan gajinya akan diberikan secara utuh. Di sana Ana tinggal bersama majikannya yang merupakan satu keluarga utuh. Sang suami bernama Pedro dan istrinya adalah Andrea. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Jacobo dan Claudia. Seperti kebanyakan pembantu rumah tangga pada umumnya, pagi-pagi Ana sudah bekerja membersihkan halaman dan menyiapkan sarapan untuk majikannya. Kala itu ia menemukan seekor kucing liar dan memberinya makan. Namun Pedro tidak suka akan hal itu. Ia menganggap kalau kucing adalah hama. Pedro tidak ingin melihat Ana bermain dengan kucing di halaman rumahnya. Suatu malam, mereka kedatangan tamu satu keluarga beserta pembantunya. Dengan dibantu asisten rumah tangga keluarga itu, Ana sukses menyiapkan makan malam. Nama asisten rumah tangga itu adalah Gisela. Momen itu menjadi awal pertemanan antara Ana dengan Gisela. Gisela ini ingin sekali menjadi orang kaya seperti mereka-mereka. Punya uang banyak, pembantu, dan hanya tinggal suruh-suruh saja. Selain membantu perekonomian keluarganya, Ana juga membantu mencarikan biaya kuliah adik perempuannya. Ia mendapat kabar kalau adiknya itu telah diterima di perguruan tinggi pilihannya. Ana tentu ikut bahagia. Suatu ketika saat Ana membersihkan kamar Jacobo, ia menemukan potongan kertas berisikan kode. Melihat ekspresi tidak senang dari Jacobo, Ana pun berdalih kalau ia tidak melakukan apapun pada lembaran itu.
Ketika majikannya tidak ada di rumah, Ana seringkali didatangi oleh Gisela. Maksudnya hanya sekedar berkunjung. Suatu hari Gisela ingin mengajak Ana jalan-jalan dan ketemuan dengan para pembantu lainnya. Semenjak berteman dengan Gisela, Ana jadi liar. Ia mencari kenalan di aplikasi kencan gara-gara hasutan wanita itu. Namun Ana sadar mana ada yang mau dengan pembantu. En la casa cuando llegue lo miro. Ayer sin vergüenza. Habis jalan-jalan, Ana pun pulang dan bersikap seolah berada di rumahnya sendiri, makan makanan di kulkas dan minum kepunyaan majikannya. Tapi ketika majikannya kembali, ia pun buru-buru kabur dari sana. Kenakalan Ana makin hari makin menjadi-jadi. Bersama Gisela, ia pergi ke pesta dan bersenang-senang. Meski begitu, Ana tidak mau diajak bermesraan dengan pria yang ada di sana. Ia masih sok jual mahal. Gara-gara pesta kemarin malam, Ana menjadi linglung dan bangun kesiangan. Itu membuat Andrea kesal karena seharusnya Ana bangun lebih awal dari majikannya. Suatu hari ketika sang majikan akan pergi keluar kota selama beberapa hari, Ana diberi gaji lebih awal dari biasanya. Wanita itu sontak merasa terbebas karena beberapa hari ke depan majikannya tidak ada di rumah. Kondisi tersebut ternyata juga menguntungkan bagi Jacobo dan Claudia yang ditinggal orang tuanya. Sementara Jacobo bermain sepuasnya dengan mainan-mainannya, Claudia asik bermesraan dengan pacarnya di kolam renang. Suatu ketika saat Ana sedang beres-beres, ia menemukan HP Claudia. Bukannya dikembalikan, Ana malah mengambilnya dan mencari-cari pria di aplikasi kencan menggunakan akun anak majikannya itu. Saat Claudia mencari HP-nya, Ana berpura-pura tidak tahu. No, ni idea. Suatu malam, ketika Jacobo dan Claudia tidak ada di rumah, Ana yang lagi sendirian mulai beraksi. Ternyata ia memanggil seorang pria dari aplikasi kencannya Claudia. Meski awalnya kaget wanita yang ditemuinya ternyata bukan Claudia, pria itu akhirnya tetap bermesraan dengan Ana. Keesokan paginya, Jacobo ternyata tahu apa yang dikerjakan Ana kemarin malam. Dompetnya saat itu tertinggal dan melihat Ana sedang bermesraan di kolam renang. Jacobo pun mengancam Ana akan memberitahukan ini pada ibunya, kecuali Ana bersedia melayani hasratnya beserta teman-temannya. Tentu saja wanita itu menolak dan langsung kabur ke kamar. Ana yang kesal lalu menendang meja dan melihat ada potongan kertas berisi kode yang keluar dari buku yang dipinjamnya dari Jacobo. Ternyata lembaran itu adalah setengah bagian dari potongan kertas yang ada di kamarnya Jacobo tempo hari. Mungkin jika Ana bisa mendapatkan potongan yang satunya lagi, ia bisa memasukkan kode itu ke dalam akun kriptonya supaya bisa mendapatkan uang. Tapi hal itu nampaknya akan sulit dilakukan, apalagi sekarang majikannya sudah pulang. Suatu hari majikan Ana akan mengadakan pertemuan dengan orang Jepang di rumah itu. Ketika Andrea sibuk dengan tamunya, Ana beraksi masuk ke dalam kamar Jacobo. Introduce this wonderful piece. Sialnya, Andrea ternyata menyadari gerak-gerik mencurigakan dari pembantunya itu. Dan pada akhirnya Ana pun ketahuan kemudian dipecat. Tapi ternyata Ana berhasil mendapatkan potongan kertas tersebut dan mendapatkan uang. Ia pun berlibur sendirian menikmati kehidupan yang baru. Film ini pun selesai.